warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Suci dengan NPM 21310500079. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS matkul Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Erin Nur Maulidia, Esos MPD. Nah, baik, pembahasan yang pertama itu ada di SAP, yang mana SAP ini di-share pada saat pertemuan pertama awal perkuliahan Sosiologi Pendidikan. Isi SAP itu ada strategi perkuliahan. Nah, perkuliahan ini dilakukan dengan cara tatap muka dan daring. Dengan cara ini, kami sebagai mahasiswa dituntut untuk aktif dalam mencari informasi yang berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang kedua ada komponen penilaian. Di sini dijelaskan oleh Bu Erin. Untuk UTS itu ada 30%, UAS 50%, untuk kuis 5%, presentasi 10%, dan partisipasi itu ada 5%. Di sini ada aturan perkuliahan. Yang pertama adalah jumlah minimum kehadiran bagi setiap mahasiswa adalah 80%. Yang kedua, setiap review kelompok PPT dan file proposal tugas dikirimkan di WA Group. Nah, di sini Bu Erin mengarahkan kita untuk mengirim tugas makalah di Google Drive. Yang ketiga, ada mahasiswa yang tidak mengikuti kuis pada saat kuis berlangsung tidak dapat diberikan tugas pengganti apapun. Tapi jujur sejauh ini kita belum mendapatkan kuis dari Bu Erin. Yang keempat ada dispensasi hanya diberikan untuk komponen UTS dan UAS. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat hadir karena alasan yang mengacu pada aturan fakultas. Selanjutnya ada deskripsi tugas. Pertama ada review individu, kedua ada review artikel. Nah, di sini ada seperti jadwal perkuliahan. Nah, di sini ada jadwal perkuliahan yang dikirim oleh Ibu untuk kami. Yang pertama tuh ada penghantar, sejarah tokoh sosiologi pendidikan. Ini termasuk materi-materi yang untuk kami pelajari. Ada masyarakat budaya dan sekolah, partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, pendidikan Indonesia, organisasi di Indonesia, pendidikan homeschooling, strategi mengajar, keberhasilan belajar mengajar, review, dan UAS. Nah, waktu itu kami disuruh tugas kelompok dan membuat materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Erin. Nah, di sini saya mendapatkan materi yang pertama yaitu partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang dimana pendidikan adalah proses atau tindakan untuk memberikan atau memperoleh pengetahuan umum, baik pengetahuan, pengalaman, mengembangkan kemampuan berpikir, serta mempersiapkan diri atau orang lain secara intelektual untuk kehidupan yang lebih dewasa. Karena dari pendidikan ini kita banyak menentukan perubahan di hidup kita. Misalkan yang darinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak punya teman kita jadi punya teman. Di sini juga asal usul dari pendidikan ini berasal dari kata Latin educare yang berarti membesarkan atau memperluas pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, di mana pembahasan pertama itu ada pengertian partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan ini sangat penting karena dapat memperkuat hubungan antara sekolah atau lembaga pendidikan dalam lingkungan sekitar. Yang pertama tuh ada komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini membangun komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi efektif ini adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi. Dengan komunikasi yang baik, orang tua dan masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam program-program pendidikan. Yang kedua ada dukungan proses belajar mengajar.
Masyarakat dapat mendukung proses belajar mengajar di rumah dengan memberikan dukungan kepada siswa atau anak muridnya di luar sekolah. Dukungan ini berupa membantu anak-anak belajar di rumah, mengakses ke sumber pendidikan, atau mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya pada saat zaman COVID itu kan kita mengadakan sekolah atau kuliah daring. Nah, di situ orang tua juga berperan untuk mendidik anaknya, misalkan ada PR, terus membantu memperluas pengetahuannya lah. Yang ketiga, ada motivasi dan inspirasi. Masyarakat dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa dengan memberikan contoh yang baik dan memberikan dorongan untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Ini tidak hanya mendorong prestasi akademik saja, tetapi di luar akademik. Misalkan bagi mahasiswa yang mengikuti ekstrakurikuler, dia masuk dalam kategori mahasiswa terbaik gitu. Yang keempat itu ada partisipasi aktif dalam pengelolaan sekolah. Nah, di sini mahasiswa secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan menjadi anggota komite sekolah. Nggak nyambung. Nah, yang terakhir ada keterlibatan orang tua. Nah, di sini dapat dilihat juga Nah, intinya partisipasi dalam masyarakat pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan dampak positif pada perkembangan siswa serta memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua ada dimensi partisipasi menurut pendekatan sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup secara bersama di dalam masyarakat. Jadi sosiologi ini berperannya ke masyarakat, seperti kita bersosialisasi antar sekolah, tidak hanya antar sekolah tetapi antar desa. Itu juga disebut sosialisasi. Ilmu sosiologi ini sangat bersosialisasi terhadap masyarakat. Menurut pendekatan sosiologi pendidikan merupakan suatu kajian yang mempelajari titik dari hubungan antara masyarakat. Dari hubungan tersebut adanya proses interaksi sosial dengan pendidikan. Di makalah saya itu dijelaskan terdapat 3 dimensi untuk mengukur partisipasi masyarakat. Yang pertama ada dimensi pemikiran. Dimensi pemikiran ini adalah bentuk pikiran dalam usaha mengembangkan pendidikan. Yang kedua ada dimensi tengah, yaitu berupa tenaga atau fisik yang diperlukan dalam pengembangan pendidikan. Yang terakhir ada dimensi materi, yaitu berupa materi dalam pengembangan pendidikan. Materi ketiga ada macam-macam partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Yang pertama ada partisipasi finansial. Partisipasi ini diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Yang kedua ada partisipasi material. Partisipasi material ini diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan berkenaan dengan material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang ini sering banget terjadi karena di kampus saya sendiri ada yang namanya iuran buat uang gedung, buat pembangunan masjid. Nah, itu juga untuk kebaikan bersama. Yang ketiga ada partisipasi akademik. Partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Yang keempat ada partisipasi kultural. Partisipasi kultural yang diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah, sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat.
Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.